Saya mengajak semua yang hadir mulai malam ini, yang belum sholat atau yang sholatnya hanya Idul Adha saja, mulai malam ini kita berjanji untuk sholat sehari 2 waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai saat ini kalau ada orang tua yang masih sakit dengan ucapan kita berjanji, ya Allah, saya ingin membahagiakan orang tua saya untuk membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Maka semoga dengan pertemuan yang mulia pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah keberkahan, diberikan keselamatan, hajat kita dimuliakan oleh Allah dan dijadikan oleh Allah orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk saya pribadi dan semua saudara-saudaraku yang ada. Saya berpesan kepada antum, kalau antum nanti masuk surga dan tidak melihat saya di sana, ini pesan saya kepada antum. Janji ya, kalau badhe ngomongnya kan jenengan pirengaken nggih. Lagi wong Jawa rupane iki. Wong kata wong Jawa. Saya minta tolong ke antum, kalau antum nanti masuk surga dan tidak melihat saya, cari saya di surga yang lebih tinggi. Mungkin anda sudah di atas, nunggu antum semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertersuan Habib, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ingat, kalau tidak ketemu Habib, siapa tahu Habib ada di atasnya lagi ya, insya Allah. Tapi kita semua ada lebih di atasnya lagi, insya Allah. Amin. Baiklah, berikutnya dari Malang kita akan beranjak ke Pulau Kalimantan. Ke Pulau Kalimantan yang juga beliau ini guru kita yang tidak pernah lelah dalam mengumpulkan beras dari setiap wilayah untuk dibagikan kepada para santri, hafal Quran, orang tidak mampu, jutaan ton terkumpul per bulannya untuk menjadikan solusi keumatan. Langsung saja kita memberikan kesempatan untuk guru kita Ustadz Lukmanul Hakim dari Pontianak. Kepada waktu dan tempat yang persilakan. Masya Allah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati seluruh asatid, para guru, Tuan Guru Sabu Somad Syaribul Bait, Tuan Guru Ustadz Dasat Latif, para habaib Habib Muhammad bin Anis, dan para pejabat yang hadir, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu, ayah bunda, abang kakak yang baik-baik yang tempat ini, semoga kita semuanya dirahmati dan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah. Di kesempatan yang singkat ini, saya izin cerita. Ada satu kejadian di zaman salah satu khalifah. Beliau bertanya kepada seorang mufti, seorang ulama, seorang ustadz, kenapa kita yang beragama Islam ini, khalifah ini bertanya, kenapa kok kita sepertinya mundur, sedangkan yang lain sepertinya maju. Mufti ini meminta waktu 3 hari untuk beristikharah. Kasih saya waktu. 1 hari nggak ada jawaban, 2 hari nggak ada jawaban, 3 hari nggak ada jawaban. Di hari selanjutnya dia bilang ini jawabannya. Begitu Raja Khalifah buka kertas, dibaca tulisannya. Tulisan apa dalam kertas tersebut? Di kertas tersebut ditulis hadza laisa min amri. Marahlah khalifah tersebut, tersinggung dia. Dia bilang pancung ustadz ini, pancung mufti ini, yang memberikan jawaban ini pancung kepalanya. Karena saya sebagai pemimpin tersinggung. Saya sudah tunggu 3 hari, nggak ada jawaban. Kata si mufti bilang, saya justru istikharah, jawabannya ini. Dia bilang Anda meremehkan saya.
Apa jawabannya? Ini bukan urusan saya. Sebelum Anda pancung kepala saya, kata si Mufti, saya pengen jelaskan, kita mundur karena hampir semua orang yang saya lihat dan saya temui mengatakan kalimat ini terhadap saudaranya. Ada yang di Palestina bersedih, dia jawab, ini bukan urusan saya. Ada anak yatim gak bisa makan, ini bukan urusan saya. Ada yang datang sogok-sogok untuk pemilu, ini bukan urusan saya. Dulu almarhum ayah saya pernah pesan, dan ini pulpennya saya bawa. Saya ingat pesan ayahanda saya bilang, kalau ada pemimpin gak masuk surga, rugi. Karena pemimpin itu amalannya tekeng, kalau kata orang Bugis. Tekeng, Ustaz. Amalan pemimpin bukan sholat, itu amalan orang Islam. Bukan puasa, amalan pemimpin bikin kebijakan, himbauan. Mau dibawa kemana hubungan kita? Bawa ke surga. Orang-orang tua sekolahkan anak-anaknya ke pondok. Para guru-guru ngaji kampung tetap semangat ngajar. Saya punya saudara ketemu sama seorang guru ngaji kampung di pedalaman Kalimantan, naik motor 10 jam Ustaz, untuk memandikan salah satu jenazah mu'alaf yang ancamannya kalau tidak dimandikan kalau tidak didatangi tempat itu akan dimandikan secara agama lain. Ustadz ini naik motor 10 jam hanya untuk mandikan satu jenazah. Berbagai macam tantangan dunia dakwah, tukang mandikan jenazah saya ketemu, itu dibayar cuma 2.500, gali kubur 10.000 untuk 4 orang. Maka kalimat ini bukan urusan saya, itu bikin kita mundur. Dan saya yakin orang di Pekanbaru pasti sayang sama saudaranya dan peduli sama sebelahnya. Mudah-mudahan kita punya rasa, punya hati. Allah bangkitkan hati dan rasa kita untuk satu kata aja, peduli, mau lihat. Anak-anak muda, ayo ke masjid, abang-abang. Kita semua pernah salah tapi pengen soleh, kita pernah nakal tapi pengen beramal, kita semua pernah bermaksiat tapi pengen taat. Semoga Allah izinkan kita yang tua-tua ini mengestafetkan kebaikan, mengestafetkan kebenaran. Anak-anak muda terus balik ke masjid. Kita pasti balik ke masjid. Karena Mas Ari sudah berdiri, itu artinya waktunya selesai. Pembicara yang baik tahu kapan harus berhenti gitu ya. Jazakumullah khair, menangkap buku Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya berdiri kesemutan Ustaz. Alhamdulillah. Jika ingin mendengarkan kajian beliau setiap pagi di sosial media, SMK Subuh menggapai keberkahan, masalah luar biasa. Berikut ini kajian singkat dari ulama setempat asal Pekanbaru. Langsung saja, ini dia dari Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kami persilakan kepada Ustadz Alaf Dinar LC. Waktu rapat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Saya tidak akan berceramah karena saya dalam acara ini berkepentingan sebagai ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat yang bulan ini safari dakwah 20 jam bersama Ustaz Abdul Somad diadakan bersempena dengan hari ulang tahun Riau ke-67. Maka bagian dari safari itu kita adakan Riau berzikir di Masjid Raya An-Nur. Sahabat-sahabat Ustaz Abdul Somad yang berdakwah mulai dari Makassar sampai ke Riau, rindu berjumpa dengan Ustaz Abdul Somad. Maka di hari ulang tahun Riau mereka datang. Maka acara ini sekaligus kita sebut kumpul keluarga, orang yang bersama dalam dakwah, dekat dan bersama bagai keluarga. Maka majlis zikir ini juga momen kumpul keluarga Ustaz Abdul Somad dan sahabat-sahabat dakwahnya. Di malam hari ini izinkan kami memperkenalkan Yayasan Tabung Wakaf Umat. 6 Juni 2020, Covid sedang mengamuk, maka muncullah Yayasan Tabung Wakaf Umat. Lalu Yayasan Tabung Wakaf Umat ketika itu berpikir bahwa kita punya kekuatan zakat, infak, sedekah dan wakaf untuk membangun peradaban.
Maka kami ingin berkhidmah kepada umat Nabi Muhammad dengan kekuatan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Alhamdulillah 4 tahun berjalan, sudah lebih 61 miliar rupiah yang disampaikan umat melalui Yayasan Tabung Wakaf Umat untuk pengelolaan wakaf, infak, sedekah dan wakaf. Sehingga sudah muncul sampai saat ini pesantren Nurul Azhar di 5 lokasi, Masjid Nurul Azhar di 5 lokasi, Rumah Quran Nurul Azhar di 2 lokasi, kemudian TK atau preschool dan kindergarten Nurul Azhar di 2 lokasi, dan setiap bulan kami membagikan beras lebih kurang 5 ton, kemudian membagikan mushaf Al-Quran lebih dari 45.000 eksemplar mushaf, yang tujuannya berkhidmah kepada masyarakat agar masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah terjaga sekaligus pemberdayaan umat. Maka malam hari ini kami juga mengajak, perjalanan ini masih panjang. Pesantren Nurul Azhar baru saja lahir 4 tahun. Alhamdulillah, santri-santri sudah belajar sebagiannya gratis. Dan baru saja 29 Juli sampai 6 Agustus kemarin diadakan Majlis Sama' Sahih Muslim. Dihadirkan ulama dari Maroko dan dari Makkah membaca Sahih Muslim dari awal sampai akhir. Tahun lalu Sahih Bukhari dari awal sampai akhir. Maka malam ini kami mengajak untuk mensupport program pendidikan, dakwah dan sosial Yayasan Tabung Wakaf Umat. Masyarakat ikut bersedekah melalui sedekah yang akan dihimpun para santri dan relawan yang akan masuk ke barisan Bapak Ibu. Maka yang ingin bersedekah silakan bersedekah melalui para santri yang akan masuk dalam barisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa TV One, semakin malam saya pantau di sini semakin ramai dan semakin hikmat. Masyarakat dari seluruh daerah di Provinsi Riau berkumpul di Masjid Raya An-Nur Pekanbaru Riau ini untuk berzikir bersama dan juga mendengarkan ceramah-ceramah dari penceramah-penceramah kondang. Tadi kita sudah sama-sama dengarkan ceramah dari Ustaz Lukmanul Hakim dari Pontianak, dan sebelumnya juga kita sudah mendengarkan dari Habib Muhammad bin Anes dari Malang. Dan pemirsa, sebentar lagi kita juga akan mendengarkan sambutan dari PJ Gubernur Provinsi Riau, Bapak SF Haryanto. Dan saat ini juga kita lihat ya, masih berlangsung acaranya, dimulai tadi pemirsa sekitar pukul 6 sore hari ini. Dan pemirsa, tanpa menunggu lebih lama lagi, marilah kita saksikan kata sambutan dari PJ Gubernur Provinsi Riau, Pak SF Haryanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa ashabina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Tuan Guru, alim ulama yang kita cintai dan kita banggakan, Ustadz Profesor Haji Abdul Somad LC DSA PhD. Kita tepuk tangan dulu. Ini yang tidak kalah penting juga ini. Yang terhormat Tuan Guru alim ulama Ustadz Das Latif. Saya tepuk tangan dulu. Ramadan Ustadz. Yang terhormat Tuan Guru Alim Ulama Habib Muhammad bin Anis. Yang terhormat Tuan Guru Alim Ulama Habib Muhammad bin Haidar Sahab. Yang terhormat Ustadz Lukmanul Hakim. Yang terhormat Ustadz Fahrur Rozi Anshar. Yang terhormat Bapak Abdul Wahid, anggota DPR RI. Ini calon gubernur Riau kita nih. Yang terhormat Gubernur pada masanya, ada Pak Rusli Jaidan sini. Yang kami hormati Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat,
yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan kurnia-Nya. Pada malam ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam acara Tabligh Akbar bersebenang dengan hari jadi ke-67 Provinsi Riau. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat beliau pada akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu muslimin yang dirahmati Allah, atas ungkapan rasa syukur yang tiada terkira, sudah seharusnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perhelatan Tabligh Akbar ini. Mari kita jadikan sebagai sarana mempererat persatuan dan ukhuwah Islamiyah antara sesama. Tingkat rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini, di hari ulang tahun ke-67 Provinsi Riau, dengan segenap kesungguhan kerendahan hati, izinkanlah juga saya memohon maaf sedalam-dalamnya atas segala hilaf selama ini, khususnya selama saya menjalankan amanah sebagai pejabat Gubernur Riau yang insya Allah lebih kurang 3 hari lagi akan berakhir. 3 hari lagi. Mundur Pak Ustaz. Nah, karena mencalonkan diri. Khususnya saya menjalankan amanah sebagai pejabat Gubernur Riau. Saya dilantik kemarin pada 29 Februari 2024 yang berakhir pada tanggal 12 Agustus 2024. Saya sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak di waktu yang singkat ini dalam memimpin Provinsi Riau. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Melalui momen yang baik ini, mari kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dijauhkan dari segala aral rintangan dan bencana yang datang silih berganti, dan kita diberikan kemudahan untuknya meraih cita-cita mewujudkan provinsi yang maju, yang baldatun thayyibatun wa rabbur ghafur. Semoga Allah senantiasa mengabulkan doa kita, amin ya rabbal alamin. Menutup sambutan ini, marilah sama-sama kita mendengarkan tausiah dari Tuan Guru alim ulama kebanggaan kita bersama. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin bertambah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi usaha kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Abdul Wahid dan juga Pak Haryanto lancar, insyaallah, mudah-mudahan. Baiklah para sekalian dan juga pemirsa di rumah ya. Tentunya juga jika belakangan ini atau juga mungkin seluruh Indonesia sudah paham dan mengenal sosok Tuan Guru yang berasal dari Riau Pekanbaru, tapi mungkin banyak yang belum paham bahwa di sekitar 2017 lalu awal mula video beliau viral di masyarakat itu adalah potongan kajian rutin beliau di masjid ini. Tepuk tangan untuk masjid ini dong. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi untuk masyarakat Indonesia yang berkunjung ke Pekanbaru, jangan lupa untuk mampir dulu untuk sholat di Masjid An-Nur. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Amin. Langsung saja, tentunya juga kita sudah tidak sabar mendengar kajian dari Gurunda Tuan Guru
Profesor Haji Ustadz Abdul Somad. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jamaah yang ada di halaman Masjid Raya An-Nur Pekanbaru Riau dan yang ada di rumah di seluruh penjuru Nusantara dimanapun berada, malam hari ini acara kita ditonton oleh saudara-saudara kita baik yang live langsung maupun melalui televisi. Mudah-mudahan selalu istiqomah iman dan Islam, amin ya rabbal alamin. Acara kita malam ini namanya Kumpul Keluarga dalam ulang tahun Provinsi Riau yang ke-67, berarti tahun 1957. Sebelumnya kita namanya Sumatera Tengah, isinya Riau, Sumatera Barat, Jambi. Lalu kemudian terbentuklah setelah proses panjang 1957 kita menjadi Provinsi Riau. Karena nanti pulang anak-anak kita akan bertanya, ulang tahunnya keberapa ya? Ke-67. Kenapa tahun 57? Pokoknya begitulah. Karena itu awal kita berdiri menjadi Provinsi Riau. Alhamdulillah di ulang tahun yang ke-67 ini tidak hanya sebatas tablik akbar, tapi kita kedatangan saudara-saudara, keluarga-keluarga kita semua. Ada Ustadz Luqmanul Hakim dari Pontianak, sungainya Sungai Kapuas. Betul Ustaz? Kalau kami di Riau ini, kita urutkan dari atas ya. Atas Pulau Sumatera, Aceh. Di bawah Aceh, Medan, Sumatera Utara. Di Riau dibelah oleh 4 sungai. Sungai yang paling atas Sungai Rokan. Di bawah Sungai Rokan, Sungai Siak. Di bawah Sungai Siak, Sungai Kampar. Di bawah Sungai Kampar, Sungai Indragiri. Sungai ini bahasa Portugisnya, orang Portugis yang dulu datang menjajah, mereka menyebut sungai itu Rio, maka disebut dengan Rio de Janeiro. Rio itu sungai, karena mereka menengok banyak sungai-sungai, maka dia bilang Rio. Portugis apa Portugal Pak Ustadz? Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Jadi kalau ditanya apa beda Portugis-Portugal, karena banyak juga yang tak tahu namanya Portugis. Portugal itu persatuan orang tua gatal. Bukan, nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Mereka inilah dulu yang menyerang Sultan Melaka. Ketika Melaka tumbang, maka sultannya lari ke Bintan. Lalu kemudian di Bintan terus diserang oleh Portugis. Lalu kemudian Portugis ini menengok banyak sungai, dia bilang Rio. Maka itu asal kata Riau menurut pendapat yang pertama. Ini banyak pendapatnya ini. Jadi nanti kalau ditanya orang, kau dari mana? Dari Riau. Apa arti Riau? Entahlah, pokoknya Riau lah. Kita Riau ini bukan cece. Kelasnya internasional guys. Di Bintan ada satu kampung, nama kampung itu Riyahi. Dari kata Riyahi inilah diambil kata Riau. Ini menurut mazhab yang kedua. Ustaz Somad bilang kalau ditanya selalu nyebut mazhab pertama Imam Abu Hanifah, mazhab kedua Imam Malik, mazhab ketiga Imam Syafi'i, mazhab ketiga empat Imam Hambali. Jadi dalam masalah Riau ini pun ikhtilaf juga. Ramai lalu lintas laut
Karena ini segitiga emas yang cantik dan indah. Dulu belum ada lagi jalan, belum ada lagi aspal, belum lagi naik darat nih ke atas. Ini jalan nih bagus-bagus nih kan sejak Pak SF Arianto aja nih. Memang kalau dapat simpang belokkan sedikit. Jadi dulu itu laut, pantai, disitulah hebat lalu lintas. Dan Riau ini maka disebut dengan segitiga emas, Sijori, Singapura, Johor, Riau. Memang riuh di situ. Orang Melayu menyebut kalau menengok ramai itu dia sebut riuh, riuh. Itulah asal kata Riau. Jadi 3 pendapat. Adik-adik bisa diingat? Ingat baik-baik karena ini akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Kalau bapak-bapak tak ingat pun tak apa-apa, karena udah tak ujian lagi kan. Paling ditanya bini di rumah kok ditanya, bang apa arti Riau? Tosok kok tanya. Itu caranya kalau tak tahu. Lalu kemudian pada tahun 1723 datanglah seorang laki-laki namanya Abdul Jalil dari Johor, dilantik oleh 4 datuk. Dialah sultan yang pertama, Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Jauh sebelum datang Belanda, nenek moyang kita bukan di atas pokok kayu, bukan di dalam gua, bukan di dalam hutan. Kita merdeka tahun 1945. Kita sudah punya kerajaan, punya negara, punya otonomi. Otonomi, kekuasaan tidak bisa diganggu orang lain. Otonomi, bukan otonomi yang sekarang. Oto dia wak, oto diurang mi dia wak. 1723 18 19 2000 2023 300 tahun yang lalu nenek moyang kita sudah punya kerajaan. Kalau ingin tahu, datang tengok kerajaan Siak Sri Indrapura. Bangga tak jadi orang Riau? Begitulah Riau. Habib Muhammad bin Anis bin Syihab, Habib Muhammad Haidar bin Syihab. Datang seorang Habib bernama Habib Usman Syihabuddin. Tak pernah kita rencanakan bahwa 2 Habib yang datang ini marganya sama dengan Habib Usman Syihabuddin. Datang seorang Habib Usman Syihabuddin ke bumi Melayu Lancang Kuning. Bagaimana Sultan di Riau memuliakan Habib? Ada anak gadisnya yang paling cantik, namanya Tengku Embong, dinikahkannya. Mohon maaf Habib, saya tak ada anak perempuan. Anak yang pertama Mizian Hazik Abdillah, anak yang kedua Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Santri banyak, tapi saya tak berani. Apa maknanya? Kalau sekarang lagi heboh, hiruk pikuk, begal nasab, tidak terjadi dan tak berlaku di bumi Lancang Kuning Riau. Karena kami, nenek moyang kami, sultan kami mencintai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma pintu kerajaannya yang terbuka, anak gadisnya dia nikahkan. Itulah kenapa sultan-sultan kerajaan Melayu Siak namanya disebut di awal Syarif. Kenapa Syarif? Karena dia keturunan Sayyidina Al-Husain, Sayyid, keturunan Sayyidina Al-Hasan. Habib, karena cinta kita kepada kakeknya, darah mereka mengalir dalam cucunya. Mudah-mudahan kecintaan kita para habaib zuriat Rasulullah kita mendapatkan syafaatnya insyaallah. Sultan yang terakhir, Sultan Syarif Qasim. Kita memuliakan sultan kita, maka 3 diabadikan. Pertama, jalan Sultan Syarif Qasim. Yang kedua, universitas Islam Sultan Syarif Qasim. Yang ketiga adalah airport Sultan Syarif Qasim. Kurang hebat apalagi kita memuliakan habaib zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu nama airportnya Airport Simpang 3. Dirubah pada zaman Presiden K. Haji Abdurrahman Wahid, beliau yang meresmikan. Dalam kata sambutannya kata beliau, ini memang sudah tepat
Nama airportnya Sultan Syarif Kasim. Masa nama airport Simpang 3 kayak pangkalan becak? Begitulah kita memuliakan para ulama. Setiap tamu yang datang, saya bawa berziarah ke makam Habib Usman Shahabuddin. Bisa pula orang Riau tinggal di Pekanbaru, tak tahu di mana letak makam Usman Shahabuddin, dan di sampingnya ada makam istrinya Tengku Embung. Itulah dia di samping Masjid Raya Senapelan, Masjid Raya Pasar Bawah kata orang sekarang. Kau selalu ke Pasar Bawah? Selalu. Pernah kau ziarah ke makam Habib Usman Shahabuddin? Enggak. Ngapain kau ke sana? Cari keramik sama karpet. Bawa anak-anak kita. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, bersama para habaib bisa kita buat maulid, mengenalkan bagaimana cintanya kita kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan ke Indragiri, jangan lupa membeli lupis. Kalau Mas Ari Untung sudah berdiri, tanda waktu sudah habis. Sudah berdiri dia? Kalau berdiri kasih tahu ya. Lalu kemudian kami memang orang Melayu, tapi di negeri ini siapapun yang datang dari pulau mana, apa sukunya, bahasanya, dia tetap dimuliakan. Jalan yang panjang paling besar di Pekanbaru bukan jalan Hang Tua, Hang Lekir, Hang Jebat, Hang Kesturi, tapi jalan yang paling panjang adalah Jalan Jenderal Sudirman. Sudirman itu uang apa? Uang Jawa, pripun kabare ape? Hukum kok saya melu acara iki padha kabeh mlebu nang syukur. Kata Ustaz Blasat sudah diintervensi istri gitu. Gedung yang paling besar, paling tua, bukan gedung Hang Jebat, Hang Kesturi, Hang Tua, tapi gedung Kaharudin Nasution. Nasution datang dari mana? Dari utara, Alam Inta Sasudina. Biado. Biado itu maksudnya apa? Kabar. Datang orang Minang, biado, babi nak do, kambiang nak do sih. Biado itu maksudnya apa? Kabar. Gedung yang paling tinggi, paling besar, paling megah, paling mewah di samping gedung Kaharudin Nasution. Apa nama gedungnya? Suman HS. Apa arti HS? Hasibuan Alam Ijazah Sudina. Siapapun engkau, dari manapun kau datang, kalau kau datang ke negeri ini membawa kebaikan, kemaslahatan, kau akan dihormati, kau akan dimuliakan, namamu diabadikan. Ini Riau. Tengok orangnya ragu-ragu, tepuk tangan. Kalau tuan ke Tembilahan jangan lupa membawa kawan. Ragu-ragu tepuk tangan macam belum makan. Sabar, saya dengar habis acara ini akan ada makan bersama di rumah masing-masing. Ada. Negeri Melayu, Bumi Lancang Kuning, Kerajaan Melayu Islam Siak Sri Indrapura. Tapi yang menulis Gurindam 12, siapa yang menulis Gurindam 12? Raja Ali Haji. Raja Ali Haji keturunan Bugis Makassar, Ustaz Das'ad Latif. Orang Bugis Makassar menyebut ikan, ikan. Menyebut makan, makan. Kami ikuti itu. Perawan, perawang. Ustaz Fahrul Razi selesai acara ini pergi ke satu kota di Kabupaten Siak, namanya Perawang. Itu aslinya perawan. Begitulah pengaruh Bugis Makassar. Ini Ustaz Somad mengada-ngada. Itu saya dengar langsung dari Daeng Yusuf, Ketua Persatuan Masyarakat Bugis Makassar Riau, Dr. Daeng Yusuf, pengacara. Tak percaya tanya beliau. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanja, di situ perempuan bertudung.
begitu di Riau. Itulah kenapa setiap semua yang datang turun di airport dipakaikan tanja. Supaya apa? Supaya bininya bertudung. Tak nampak perempuan malam ini. Ada perempuan malam ini hadir? Masya Allah. Hai Besti. Bagaimana lah perasaan Ustadz malam ini Pak Ustadz? Kalau Tuhan makan kuini harum merekah. Rasanya malam ini sedang berada di kota Madinah. Menengok payung-payung nih ya Allah, macam di pelataran Madinah Al-Munawwarah rasanya. Untunglah acara ini dibuat malam. Kalau sempatlah dibuat siang, apa nggak hancur kali nama baik kita. Aku memang minta itu ya Allah, kalau nanti datanglah ustadz-ustadz ini. Saya kalau ke Malang, siapa yang memuliakan saya? Ustadz Muhammad Anis bin Syihab Habib. Saya kalau ke Kalimantan Barat, siapa yang menyambut memuliakan saya? Ustadz Luqmanul Hakim. Saya ke Makassar, siapa yang memuliakan saya? Ustadz Das'ad Latif, Ustadz Bahur Razi. Maka kalau datanglah nanti mereka ke Pekanbaru, ya Allah, buatlah acara itu malam nanti ya Allah. Rupanya malam terkabullah. Itulah maka saya bisa senyum malam. Kalau sempat acara nih pagi, pandailah kita nyari alasan kan. Tahu jangan ke sana kalau pagi gitu, malam Masya Allah, tabarakallah. Malam ini yang hadir ini luar biasa. Kenapa Ustaz semangat betul malam ini? Karena dihadiri Ketua IAAI, Ikatan Abdul Internasional, Bapak Abdul Wahid. Ini sebetulnya saya menyampaikan kata-kata ini sudah menyalahi kode etik. Karena sesama Abdul dilarang saling mendahului. Tapi yang paling kami harapkan sebetulnya, kenapa kami belum juga deklarasi sampai sekarang, itu karena ada satu yang kami harapkan belum mau merubah namanya. Kalau maulah beliau merubah menjadi Abdul Latif. Betapa indahnya dunia ini. Masya Allah, tabarakallah. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majelis, Pak Rusli Zainal di tengah kesibukannya ikut bersama kita. Yang kebetulan tak saya sebutkan, jangan tersinggung, bukan saya tak hormat, tak ingat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sejarahnya jelas, kecintaannya kepada ahli bait zuriat Rasulullah jelas. Bagaimana suku bangsa berdatangan ke Riau, ramai, dimuliakan, dihormati, jelas. Bagaimana masa depan Riau ke depan? Tergantung kita memilih pemimpin yang peduli kepada Riau. Mudah-mudahan jangan tepuk tangan bukan mau cepat aja pula. Tergantung bagaimana nanti ke depan orang-orang yang peduli kepada agama Allah. Saya orangnya tidak bisa birokrasi. Sampai hari ini Abdul Somad sejak 2008 pulang dari Maroko sampai 2024 belum pernah membawa proposal sekalipun ke bupati, wali kota, gubernur. Tanya 14 kabupaten kota di Riau, tak pernah. Kenapa? Karena saya tak bisa birokrasi, ngadap ke sini, ngadap ke sini, tak bisa. Saya maunya langsung. Alhamdulillah, saya dengan Pak PJ ini bisa duduk langsung. Dengan Pak Wahid pun bisa juga, karena sesama dekat kan, Abdul Somad, Abdul Wahid kan hampir tak ada jarak antara kami. Tinggal menunggu Abdul Latifnya aja lagi. Asal mau dia selesai masalah. Sebetulnya kenapa beliau dihadirkan malam ini? Karena beliau keluarga bersama, berkeluarga di bumi lancang kuning, berkeluarga pula di surga Jannatul Firdaus nanti insyaallah. Bapak, ibu masuk surga sama-sama nanti insyaallah. Aku dengar tak ada orang tuh mau. Bapak kalau nanti meninggal mau masuk surga sama ibu? Dari bunyinya macam tak mau.
Soalnya ada juga jamaah yang bertanya ke saya, Ustaz, iya. Nanti kalau saya kalau di surga tuh saya jumpa lagi sama istri saya. Saya bilang, iya lah. Lama dia terdiam. Macam-macam mukanya tak senang kan? Jadi aku tanya, kenapa Bapak temenung? Sedangkan di dunia aja aku udah tak tahan kali Pak Ustaz. Apanya maksud kau? Saya bilang, kenapa kau tak tahan sama dia? Setiap saya pergi Pak Ustadz dimasukkannya kain sarung, dimasukkannya baju koko, dimasukkannya peci. Habis itu ditanyanya abang udah sembahyang atau belum, kain udah dipakai atau belum. Habis itu ditanyanya lagi abang tinggal di hotel mana, hotel syariah apa. Itu bukan istri Pak. Terus bidadari surga saya bilang. Begitu cara menyenangkan hati orang juga. Yang lama kali dia terluka ya. Itu bukan istri Pak, itu bidadari surga. Jadi gimana lah Pak Ustaz? Pulang Bapak ke rumah, katakan kau bidadari surga yang dikirim Allah kepadaku. Yang ketawa yang belum berbini pula. Macam paham, kata dia. Baru semester 2. Urus aja dulu UKT. Pulang lah dia ke rumah, dibilangnya lah sama istrinya, kaulah bidadari surga. Perempuan kalau dipuji mana mau dia bilang, gua banget, tak mau dia. Kau lah bidadari surga gua, apa kata dia? Gak mungkin lah bang, aku kan gemuk, kata dia. Pandai pula dia bilang, memang kau bidadari surga, tapi diturunkan dekat rumah makan deh. Allah, so sweet. Jadi kalau anak-anak kita ini dididik dengan kelembutan, cinta kasih sayang, persaudaraan, maka jangan pernah khawatir bagaimana Riau ke depan. Riau tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kuncinya jangan mau mempertaruhkan suara, menjual 5 tahun penyesalan yang paling mendalam. Tapi jamaah orang Riau ini kaya-kaya. Minyak di atas sawit, minyak di bawah. Minyak termahal di dunia. Minyak mana minyak termahal di dunia? Minyak, aku bilang minyak jelantah. Minyak Minas. Tulis di internet minyak Minas. Minyak high quality, kualitas tertinggi di dunia. Anak sakai di atas pipa. Berbaju, tak bercelana, tak beralas kaki. Kalau meletup pipa itu, anak yang tak berbaju inilah yang mati duluan. Tapi hasilnya kemana? Ditarik ke Jakarta. Mesti punya pemimpin yang berani untuk berjuang ke atas, mencolok duit itu supaya turun balik ke Riau. Takbir! Kenapa semangat betul Ustaz? Dikasih panitia lah pula tadi makan di atas Poldas. Itu maka berapi-api itu. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, pemimpin bukan supir damri. Supir damri tak mau tahu. Yang penting jalan aja. Mau ada penumpang tak ada penumpang, jalan aja. Pemimpin supir angkot. Nampak penumpang, kejar, kejar, mengejar duit ke atas, bawa lagi turun ke bumi lancang kuning. Barulah kita. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, pemimpin-pemimpin mati meninggalkan apa pula kredit, meninggalkan legasi, warisan yang akan dinikmati orang banyak. Masjid, Masya Allah, masjid, pemimpin yang peduli kepada masjid. Dulu saya 5 tahun tak datang ke masjid. Ini kan terakhir-terakhirnya aja baru ke masjid. Pemimpin yang peduli kepada masjid, yang sayang kepada masjid. Jadwal pengajian ini sekarang membaca kitab Muwatta. Kitab Muwatta ditulis oleh Imam Malik bin Anas, meninggal tahun 179, lebih tua dari Sahih Bukhari, lebih tua dari Muslim. Ada pembacaannya di sini, dibacakan langsung oleh Ustadz Dr. Zulhendri Rais. Kitab Sunan Tirmidzi
ditulis oleh Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi dari Termes, perbatasan Afghanistan dengan Uzbekistan. Ada kampung kecil Termes, itulah Imam Tirmidzi, dibacakan oleh Maulana di sini. Maulana apa namanya Ustaz? Maulana Farhan. Saya sebetulnya tahu, cuma ngetes orang ini ingat apa tidak ada. Untuk jamaah ini tahu tak ini yang mengajar kita. Fikih mazhab Syafi'i diajarkan oleh S1 fikih, S2 fikih, S3 fikih, mengigaunya pun fikih. Langsung oleh imam besar namanya Ustaz Dr. Zul Ikrami. Masjid, bagaimana masjid mau berlangsung dengan pengajian-pengajian kalau tidak ada kepedulian? Maka insya Allah. Tapi daya tampung pendidikan Pekanbaru luar biasa. Pagi tadi saya tausiah di sekolah. Berapa banyak yang mendaftar di sini, Pak Kepala SMK? Yang mendaftar 2.000 orang, Pak Ustadz. Yang diterima berapa? 600. Kenapa tak diterima semua? Lokal tak cukup. Tanah tak ada. Mencari tanah 2 hektar di Pekanbaru ini susah, Pak Ustadz. Lah masih temen susah. Kami Yayasan Tabung Wakaf Umat dengan Ustaz Alnot banyak dapat tanah. Ustaz sholat, dibukakan mereka peta. Ini serah Ustaz pilih tanah yang mana. Mau atas, mau bawah, mau utara, mau selatan. Pilih. Oh, kami pilih lah. Ini Pak, ini iya. Besok kami tengok Satpol PP sama pemuda Pancasila sih semua. Rupanya tanah bermasalah. Kami pun akadlah. Akad kepada Yayasan Tabung Wakaf Umat Ustaz Al Dinar, disaksikan oleh Ustaz Abdul Somad. Kami serahkan tanah ini dikelola oleh Yayasan Tabung Wakaf. Allah, kami tidak ingin mereka Ustaz jauh-jauh lagi tabligh akbar ke Sulawesi, ke Kalimantan. Ustaz mesti punya markas di Riau. Ustaz, kami pun menangis, ya Allah, menangis. Besoknya lebih menangis lagi waktu kami telepon ke BPN. Pak Kanwil BPN tanah ini suratnya 5 Pak Ustaz. Lebih menetes lagi matakan. Di Kuburaya Pontianak Kalimantan Barat, datang orang kaya pejabat, saya mewakafkan tanah 70 hektar, tapi dengan syarat kepada Ustaz Abdul Somad. Disaksikan Ustaz Abdul Somad. Ini orangnya Ustaz Luqmanul Hakim. 70 hektar. Saya pergi ke Sumatera Selatan, datang orang, anak menteri, Ustaz Somad, disaksikan oleh almarhum Habib Mahdi bin Syihab. Saya serahkan tanah di pintu tol 6 hektar di Pekanbaru di Riau. Jangankan mengasih tanah, dibeli pun tak dijual. Tapi kami beramal bukan karena manusia, beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan supaya kami tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tengok tak berdiri-diri. Saya tengok jam itu dulu tak? Maulaya salli wa sallim daiman abada. Bagi yang ada membawa handphone pakai senter, hidupkan senternya. Yang tak ada senternya campang Sungai Siak. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajabi. Maulaya salli daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahami. Maulaya salli wa
sholli ala Sayyidina Muhammad. Cukupnya lama-lama habis baterai itu. Cukup itulah untuk upload ke TikTok, ke Instagram. Kalau Ustaz Somad nyebut TikTok, Instagram macam ada aja akun Instagram dia. Ada lah. Yang mana Pak Ustaz? Kami tulis Abdul Somad di Instagram tuh banyak kali. Kau tengok mana yang followernya 9 juta itu dia. Maksudnya yang belum follow lah. Masya Allah. Kalau Tuan ke Indragiri, jangan lupa membeli kubis. Kalau Mas Ariuntung sudah berdiri, tanda waktu sudah mau habis. Memang udah habis. Saya kembali, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Takbir. Masya Allah, luar biasa kumpul keluarga malam ini. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, kami ingatkan kepada jamaah agar jangan lupa untuk bersedekah untuk support program dakwah pendidikan dan sosial bersama Ustaz Abdul Somad di YTWU ya, langsung digaskan. Berikutnya, waduh, kalau tadi Ustaz bilang bukan ecek-ecek, kali ini kita akan ketemu dengan Ustaz yang bilang bukan beleng-beleng. Beliau dari Makassar. Karena beliau tempat maksiat di Makassar tutup kalau malam, siang buka lagi. Dan beliau walaupun secara fisik mungil, tapi energinya dahsyat. Maka langsung diberikan namanya oleh orang tuanya, Dahsyat Latif. Inilah dia guru kita, Al-Mukarram Ustaz Dahsyat Latif. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini sejak 1000 tahun yang lalu setiap Jumat dibacakan oleh khatib di mimbar Jumat. Kalau di Riau ini ada pengumuman dari gubernur yang harus diulang-ulang pengumuman tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini Jumat dibacakan sejak 1000 tahun yang lalu, berarti ayat ini juga sangat penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan mati ya, berarti mati mau-mau. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Abdul Somad, pelan-pelan. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Allah ingin sampaikan kepada kita, wahai warga Siak, wahai orang Riau, orang Bugis, Dahsyat Latif, kamu ngaku Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Allah ingin sampaikan, waspada kalian, bisa jadi kalian mati dalam keadaan tidak membawa Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk, amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina, amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok, mencuri tiba-tiba didapat polisi, jangan lari, masih lari juga. Jangan lari, masih lari juga. Terpaksa polisi tembak peringatan. Tembak pertama ke langit, dok, masih lari. Tembak kedua, dok, masih lari. Tembak ketiga, dok, masih lari. Tembak kepalanya.
Kakinya dulu ditembak, tembak kakinya, kepalanya kena. Saya tanya temanku yang polisi, bagaimana ceritanya? Kakinya kok tembak, kok kepalanya dikena? Dia bilang soalnya waktu ditembak dia tunduk. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Saudara-saudara sekalian, insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hobbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Salah satu diantaranya menerima serangan fajar ketika pemilu yang lalu. Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Hei, saya mau tanya, Dek, kalau kau terima serangan fajar 300.000 kaya enggak? Kaya tidak? Ibu-ibu, kalau menolak serangan fajar miskin tidak? Miskin tidak? Tapi yang pasti bulan 11 kalau kau terima serangan fajar, itu maknanya kau hancurkan Provinsi Riau yang ditegakkan dan dibangun oleh para ulama. Kalau kau terima 300.000, ibu bapak, yang kau terima 300.000, itu maknanya kau tutup masa depan anakmu yang cerdas untuk jadi pejabat. Kenapa? Karena yang bisa jadi pejabat yang hanya punya duit. Mampu menolak serangan fajar? Mampu? Baru 100 orang. Bisa? Bisa? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau bulan 11 dia terima serangan fajar, buat hidupnya sengsara dunia akhirat. Bos, nak muda, kalau korupsi 70 miliar masuk neraka, rasa-rasanya di dunia dia nikmati. 75 miliar bisa nikmati keliling-keliling dunia. Tapi kalau 300.000 masuk neraka, itu namanya beleng-beleng. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa para tuan-tuan guru yang hadir di tempat ini, terkhusus guru saya Profesor Abdul Somad DESA LC, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau orang Melayu, saya orang Bugis. Orang Melayu perbedaannya, kalau orang Melayu takut sama istrinya, tidak percaya dengar tadi puji-puji istri, karena siaran langsung ditengok istri di rumah macam-macam. Tidak. Kalau kami orang Bugis tidak takut sama istri, cuma istri lebih berani dari kami. Kita serius dulu, ini kumpul keluarga. Ya, suatu kali Umar bin Khattab bertanya kepada sahabatnya yang masih muda, tapi dia ahli ilmu hikmah, namanya Ubay bin Ka'ab. Umar bertanya, Ubay, apa sih makna daripada takwa? Umar bertanya kepada anak muda karena dia ahli hikmah, apa makna dari takwa sebenarnya? Lalu Ubay bin Ka'ab balik bertanya kepada Umar, Umar, pernahkah kamu berjalan bersama Rasulullah? Pernah? Melewati jalan-jalan yang tebing? Iya. Apakah ketika Nabi menemui jalan yang banyak tebing, cadas, banyak batu-batu runcing, apakah Nabi mundur ke belakang? Kata Umar, tidak. Terus saya melihat Nabi melincingkan tangannya dengan
Pemirsa, 1,5 jam sudah kita menyaksikan rangkaian acara zikir dan tablik akbar bertepatan dengan hari jadi ke-67 tahun Provinsi Riau. Dan saat ini saya ingin ajak Anda untuk berbincang-bincang sedikit dengan orang nomor 1 Provinsi Riau. Sudah ada bersama saya di sini PJ Gubernur Provinsi Riau Bapak SF Haryanto. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Mbak. Apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bapak, ini hari jadi ke-67 tahun Provinsi Riau, Pak. Diadakan acara tablik akbar di Masjid Raya An-Nur. Nah, ini sebenarnya apa sih tujuan atau pesan yang ingin disampaikan melalui acara ini? Pertama, kami dari Provinsi Riau dalam rangka 67 tahun HUT Provinsi Riau, kami di sini salah satu kegiatan kami adalah mensiarkan agama. Alhamdulillah di sini kita Rio berzikir dan alhamdulillah ini luar biasa. Pada malam ini acara ini kumpul keluarga para ustadz-ustadz kondang terbesar nasional. Ada Ustadz Somad, Das Latif dan ustadz dari Malang dan Pontianak, semua ya. Alhamdulillah kita di sini mendengarkan dakwaan dari ustadz ini. Terima kasih. Baik, Bapak, apakah acara seperti ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya? Alhamdulillah setiap hari HUT Riau kami mengadakan, dan tahun-tahun sebelumnya juga kami mengadakan juga pada acara-acara tertentu kami mengadakan Rio berzikir. Luar biasa, Masya Allah ya Pak PJ Gubernur. Dan Bapak tadi ini sejak sore hari tadi saya lihat masyarakat Riau ini sudah banyak sekali yang menghadiri acara tablik akbar pada malam hari ini, dan semakin malam justru semakin ramai. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai antusiasme warga Riau pada malam hari ini? Memang inilah masyarakat Riau terhadap kalau sudah adanya zikir akbar yang disahkan langsung gini ya, ada Ustadz Abdul Somad, Sultan Kondang kita, apalagi ini lengkap semua ustadz-ustadznya. Ini kita lihat padat sama sekali. Dengan padatnya ini kita juga memberikan motivasi juga kepada pedagang UMKM. Ini semua ini gratis, semua ini gratis semua untuk para pesertanya. Luar biasa. Peserta gratis, tinggal makan aja. Ini dari Pemprov Riau dalam HUT Riau ke-67. Luar biasa, alhamdulillah sekali. Memang ini berarti betul-betul merayakan hari jadi ke-67 tahun Provinsi Riau ya Pak ya. Bapak, selain itu tadi rangkaian acaranya ada apa saja sih Pak sejak pagi hari ini untuk merayakan hari jadi ke-67 tahun Riau? Rangkaian acaranya apa saja Pak? Alhamdulillah di sini kami ada beberapa pertandingan olahraga juga di sini, ada anjak sana anjak sini, ya nanti ada UMKM. Alhamdulillah ini seperti hari ini UMKM semuanya di sini adalah Pak. Ini tanggung jawab oleh masyarakat semuanya. Ini gratis. Ini gratis UMKM-nya. Dari capek nanti dari acara Tosia nanti bisa langsung makan gratis. Oh, bisa langsung makan. Ini pemirsa jumlahnya sekitar ada ribuan, mungkin ratusan ribu ya Pak ya. Di sini luar biasa, Masya Allah. Pada malam hari ini banyak sekali masyarakat Riau yang berkumpul ya Bapak. Bapak, ini apakah acaranya perayaan hari jadi ke Riau yang ke-67 tahun ini akan dilaksanakan hari ini saja atau besok-besok masih ada nih Pak? Ini insya Allah masih ada lagi. Dan tahun-tahun berikutnya insya Allah kita adakan. Intinya sebenarnya kita mengucapkan terima kasih kemarin pemilu Pilpres dan Pileg sudah berakhir dengan damai, dan harapan kita nanti dalam pilkada, pilgub, pil bupati, wali kota dan wakil bupati, wakil wali kota, insya Allah harus berdamai kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak, harapannya apa sih Pak? Harapan pemerintah Provinsi Riau untuk masyarakat Riau ke depannya seperti apa Pak? Ya, harapan kami ke masyarakat Riau, alhamdulillah ini kita ke depan betul-betul masyarakat Riau solid. Kami tidak mau terpancing dengan apapun. Ya, kami tetap bersatu. Tadi udah setengah somat tadi, kita tetap bersatu. Jangan ada mau dengar pecah belah. Mungkin itu aja harapan kita. Oke, harapannya itu tadi. Tetap jaga kesatuan. Tetap jaga kesatuan, terutama pada masa-masa sebentar lagi akan pilkada ya Pak ya. Walaupun berbeda, tapi harus tetap berdamai. Dan Bapak, tadi saya juga mendengar bahwa pagi hari diadakan acara upacara Pak. Betul Pak? Iya. Kemarin sudah diadakan. Kemarin diadakan. Tadi sudah diacarakan di lapangan semuanya, dan ada rapat di DPRD tadi. Ada rapat, alhamdulillah. Dan memang rangkaian acara peringatan hari jadi Riau ini akan terus dilaksanakan beberapa hari ke depan berarti ya Pak?
Iya, oke. Baik, Bapak boleh dong Pak pesannya kepada masyarakat Riau apa Pak? Boleh. Pesannya kepada masyarakat Riau. Pertama pada masyarakat Riau, marilah kita jaga kekompakan, jaga kebersamaan untuk Riau yang maju ke depan. Ya, itu aja pesan kita, harapan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak, ini tadi saya sudah melihat banyak sekali penceramah kondang yang datang ya Pak pada hari ini. Ada siapa aja sih Pak yang diundang pada malam hari ini? Penceramah dan Habib-Habibnya? Penceramah dan Habib-Habibnya? Ada 5 Habib, ya kan? Ada Ustadz Somad, Ustadz Latif, Ustadz Habib Anas, Habib Lukman, dan Habib dari Malang satu. Memang dari seluruh daerah di Indonesia ya Pak? Ada 5 daerah. Oh, ada 5 daerah. Iya. Oke, alhamdulillah ya. Kumpul keluarga. Kumpul keluarga, memang sekaligus perayaan hari jadi ke-67 tahun Provinsi Riau ya Pak ya. Ini baru sekali diadakan serasa di Indonesia 5 Ustadz kondang nasional tampil satu pentas. Luar biasa, Masya Allah. Pak PJ Gubernur, terima kasih banyak atas waktunya pada malam hari ini. Terima kasih. Dan terima kasih Bapak. Dan pemirsa TV One, tidak terasa sudah 1,5 jam kita terus menyaksikan ceramah-ceramah dari Habib-Habib dan juga Ustadz-Ustadz ini dalam rangkaian acara hari jadi ke-67 tahun Provinsi Riau. Dan pemirsa, saya Zinkanila dan segenap kru yang bertugas akan terus mengabarkan kepada Anda mengenai acara pada malam hari ini. Dan sementara demikian, kita lihat, saksikan pemirsa rangkaian acara yang masih berlangsung bertepatan dengan hari jadi ke-67 tahun Provinsi Riau. Motor aja 1 tahun cicing gas. Masa kau tidak tahu nih pacarnya?